Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi yang indah, pagi yang cerah. Kiranya hati kita juga sukacita. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita membawa segala kerinduan kita, segala ucapan syukur kita kepada Allah Bapa kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Sebab Dialah segalanya di dalam hidup kita. Biarlah kerajaan Tuhan, kebenarannya, kita boleh memandang terus hanya kepada Tuhan. Bapa yang mengasihi kita, mengasihi, melindungi, memulihkan setiap kehidupan kita. Mari kita nyanyikan, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita muliakan nama-Nya, mari kita tinggikan nama-Nya, sebab Dialah Allah yang mengasihi kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap
Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah, bagi Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup.
hati kami bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang penuh mujizat, Engkau besar Tuhan, anugerah-Mu besar Tuhan, kasih-Mu kekal Tuhan, kasih-Mu selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mulia Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang layak disembah. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau segalanya bagi kami, Engkaulah yang terutama Tuhan. Terima kasih, kami boleh hidup, kami boleh melangkah hanya bersama-Mu Tuhan. Terima kasih. Untuk doa pembuka ibadah saya serahkan pada Bapak Gembala. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini, dengan kasih Tuhan kami boleh melangkahkan kaki kami dari rumah kami masing-masing untuk ke tempat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan sudah mengurapi kami sehingga kami boleh memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami boleh menyembah Tuhan dengan segenap roh kami, dan Tuhan memberkati ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhir, kiranya Tuhan curahkan berkat secara penuh buat kami semuanya. Yang melayani Tuhan, Tuhan urapi supaya pelayanan ini berkenan di hati Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami yang dalam perjalanan, Tuhan percepat langkah mereka supaya mereka tidak kehilangan sebagian berkat dalam ibadah pagi hari ini. Kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya katakan selamat hari Minggu. Shalom saudara. Shalom. Aduh, yang saya sini kedengeran banget. Sebelah kiri saya dong. Shalom. Shalom. Saya percaya kita sepanjang minggu belum bertegur sapa nih, belum bertemu secara langsung. Saya mau kiri kanan kasih energi positif, boleh kasih tos, boleh kasih salam, senyum, biar kita sama-sama semakin semangat, ada sukacita buat memuji Tuhan. Oke, udah ada energi positif masuk? Ya, mari kita mau nyanyi pada pagi hari. Tuhan Allah hadir di sini. Kita mau bertepuk tangan, kita mau berikan suara bagi Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini,
kuasa. Masih ada semangat puji Tuhan? Haleluya. Amin. Kita nggak mau kalah sama yang kecil-kecil. Kita mau nyanyi hari ini berkata, pelukis cakrawala merangkai jagat raya. Sebab kita mau undang Allah hadir di sini. Haleluya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Katakan, oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Allah kita Allah yang besar, Dialah yang berkuasa, Dialah yang Allah yang kuat. Mari kita nyanyikan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala. Yes. Pencipta alam semesta, Dialah pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Teriakan, oh oh oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah bertahta, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sekali lagi ya, biar hanya kita menyanyi bagi Tuhan. Kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Great is our God. Sekali lagi, great is our God. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita memiliki Allah yang besar. Dialah yang sanggup mengadakan segala mujizat. Dia yang sanggup menolong kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan dengan hati yang sungguh. Dan terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama agar persembahan yang kita berikan dapat mengharumkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bisa kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama Tuhan, satu sama lain. Tuhan,
Pagi hari ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih untuk setiap anugerah setelah sepanjang seminggu ini kami beraktivitas dan Tuhan selalu mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Kami boleh nikmati dan kami boleh sisihkan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi pada pagi hari ini. Tuhan berkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Biarlah setiap apa yang kami berikan dengan hati yang sungguh dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan, dan biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan kita untuk jangan kita khawatir. Haleluya, kita mau nyanyi jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Pada yang bertugas saya persilakan untuk melayani. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, Burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Haleluya. Tuhan berkati setiap persembahan kita berlipat kali ganda. Amin. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita kembali fokus hanya kepada Tuhan. Sebab kita mau mencari wajah-Nya Tuhan. Kita mau bertemu dengan Tuhan, menemukan kasih-Nya Tuhan. Sebab Dia selalu ada di sekeliling kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Haleluya. Dialah tempat pengharapan, perlindungan, dan penghiburan bagi setiap kita yang mencari kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan sungguh, mencari wajah. Haleluya Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat
Engkau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri kembali. Kita mau nyanyi lebih sungguh. Kita perlu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu. Ku dengar temukan. Ku temu kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu
ajaib pertolongan-Mu, ajaiblah perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Untuk doa firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Ibu Pendeta Mulia Esther Syah. Benar Tuhan, sungguh pujian yang sangat indah, di mana Engkau menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Zaman yang kami lalui semakin hari bukan semakin indah, tapi semakin hari semakin bertambah berat. Tapi sungguh kami bersyukur dan kami beruntung punya Allah yang seperti Engkau, yang menjadi tempat sandaran kami, yang menjadi tempat kekuatan kami, di mana hanya kepadamu Tuhan kami bisa menaruh segala harapan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan bagi jiwa kami, dan Engkaulah sauh yang kuat bagi jiwa kami Tuhan. Di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian yang kami ucapkan menjadi kekuatan bagi iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau mengurapi dan memberkati setiap kami, dan Engkau berkata-kata atas setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman. Amin. Shalom saudara, apa kabar saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kita, memberkati kita hari lepas hari ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini tanpa terasa kita sudah mulai menginjak pertengahan ya di bulan Maret ya. Bentar lagi mulai menginjak ke bulan April. Sudah seperempat tahun kita melalui hari-hari kita. Ya, pagi hari ini kita akan membaca di dalam satu kitab, yaitu di dalam kitab Markus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-12. Ya, saudara pasti sudah tahu semua karena sering mendengar cerita ini ya. Saya akan baca bagi saudara, saudara bisa mendengar dan memperhatikan. Orang lumpuh disembuhkan. Markus 2 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah,
angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, tema pagi hari ini adalah yang begini. Yang begini itu yang begini apa ya, saudara ya? Ya, saudara, kita sudah baca di dalam ayatnya yang ke-12. Ya, apa yang membuat orang banyak berkata, yang begini belum pernah kita lihat? Tentu bukan orang sakit, ya. Sebab orang sakit tuh ada di mana-mana. Kalau saudara berjalan kemana aja, pasti saudara akan ketemu dengan orang yang sakit. Dan sakit orang itu bermacam-macam, ya. Dan penyakit itu sudah ada dari sejak zaman dulu, ya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, penyakit itu sudah ada. Nah, tentu juga bukan hanya mujizat yang terjadi yang mereka lihat, ya. Sebab orang-orang itu sudah sering melihat mujizat yang Yesus lakukan. Bukan itu. Tapi proses mujizat itu terjadi. Yang begini belum pernah kita lihat. Prosesnya bagaimana si orang lumpuh itu bisa mengalami mujizat. Dia mengalami kesembuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar melihat karakter 4 orang yang mengusung si orang lumpuh. Ya, seringkali kita melihat dari satu sisi yang kita dengar dari si orang lumpuh. Tapi kali ini saudara akan melihat dan belajar tentang si keempat orang yang mengusung si orang lumpuh. Kita lihat karakter mereka ya. Yang pertama, keempat orang pengusung si orang lumpuh ini mempunyai karakter peduli dengan sesama. Peduli dengan sesama, kita lihat ya di dalam ayatnya yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ya. Peduli dengan sesama itu tidak egois. Inilah karakter yang menonjol, karakter yang sangat terlihat jelas pada keempat orang pengusung si orang lumpuh. Ya, padahal saudara lihat, saudara baca, keempat orang ini bukan saudaranya, bukan lagi saudara kandung, tapi mereka adalah teman-teman si orang yang lumpuh. Tapi mereka begitu peduli. Keempat orang ini begitu peduli kepada temannya yang lumpuh ini ya. Keindahan dari kepedulian yang sesungguhnya itu terletak pada sebuah kesediaan untuk terlibat tanpa mempedulikan seberapa besar pengorbanan yang harus diberikan. Kalau kita sudah punya rasa empati yang tinggi, kita peduli dengan orang-orang yang kita kasihi yang ada di sekitar kita, kita nggak mikir lagi mau nolong dia itu nanti dia bisa memberikan apa buat kita. Ya, kita kalau mau menolong ya menolong, nggak peduli berapa besar pengorbanan yang harus kita berikan untuk dia, baik itu waktu, baik itu tenaga, baik itu harta, ya. Bahkan mungkin kita harus menerima kritikan-kritikan. Kita udah nggak pedulikan lagi. Pokoknya saya peduli dengan dia, ada kasih di dalam hati saya mau tolong dia. Betul, saudara? Ya. Gereja bisa berkembang jika setiap umatnya atau jemaatnya tidak egois. Betul? Ya.
Gereja bisa berkembang jika setiap jemaatnya tidak egois, artinya peduli dengan sesamanya. Misal, kalau saudara tahu ada saudara seiman saudara yang sedang kesulitan, sedang kesusahan, saudara tidak berpikir seperti ini. Itu kan tugasnya Pak Pendeta. Biarlah Pak Pendeta yang nolongin. Saya mah nggak usah. Kalau ada jemaat yang sakit, kalau saudara dengar ada saudara yang lain sakit, saudara peduli, saudara tidak egois, ya sakitkan dia bukan saya. Udah itu mah tugasnya Pak Pendeta, buat kunjungan, buat besuk. Enggak saudara. Ya. Bawa jiwa. Itu tugasnya pendeta, bukan tugasnya jemaat. Kalau kita setiap jemaat Tuhan tidak egois, tidak akan seperti itu saudara. Tetapi kita akan bekerja bersama-sama, mendengar setiap ada hal yang sekiranya mengundang peduli kita kepada sesama, kita langsung bergerak tanpa disuruh, tanpa dikomando, ya. Tanpa dikomando kita langsung jalan. Bahkan mungkin kita bisa memberitahu yang lain, ada saudara kita yang sedang sakit, ada saudara kita yang sedang kesulitan, ayo kita tengok dia, ayo kita jenguk dia. Maka pekerjaan Tuhan pun bisa terus berjalan dengan baik, dengan indah. Karena di antara setiap jemaat Tuhan ada kepedulian terhadap sesama. Bukan hanya di gereja, mungkin di dalam lingkungan sekitar tempat kita tinggal pun kita bisa berbuat demikian. Ya. Jadi belajarlah untuk kita menjadi orang yang peduli dengan sesama, jangan egois. Betul saudara, ya. Kita harus tergerak hati kita. Kita harus belajar, apalagi di zaman seperti sekarang ini sudah mulai kurang rasa peduli dengan sesama. Ya. Semua semakin sukar, semua semakin sulit. Jadi kebanyakan orang lebih mementingkan dirinya sendiri. Maka kita harus bangkitkan kembali rasa peduli kepada sesama, tidak egois dengan kepentingan kita sendiri. Itu karakter yang pertama, ya. Peduli dengan sesama itu tidak egois. Amin. Ya, yang kedua, karakter 4 pengusung si orang lumpuh yang kedua adalah semangat kerja sama. Ya. Semangat kerjasama dengan masing-masing menyadari pentingnya yang lain. Sama artinya bahwa kita ini saling membutuhkan. Ya, manusia itu makhluk sosial, dia tidak bisa hidup sendiri. Ya, dia mengeksklusifkan dirinya sendiri, nggak bisa. Kita perlu orang lain, kita membutuhkan orang lain. Ya, kita perlu bersama-sama hidup berdampingan dengan orang lain. Datang berkumpul bersama-sama adalah satu permulaan. Itu baik saudara. Tapi hanya kerjasamalah yang bisa menghasilkan kemenangan. Saudara, kalau kita menyadari bangsa kita bisa merdeka itu bukan karena kemenangan atau perjuangan pribadi-pribadi saudara. Tetapi karena semangat kita mau bekerja sama itulah yang bisa memerdekakan bangsa ini. Dulu sebelum diikrarkan Sumpah Pemuda, saudara pasti sudah mendengar banyak cerita bahwa perjuangan bangsa kita ini masih kedaerahan. Dan waktu masih kedaerahan itu sulit kemerdekaan itu kita raih. Tetapi begitu menyadari bahwa bersatu itu perlu, ya artinya bekerja sama memberantas penjajah, maka mereka mulai bersatu mengikrarkan yang namanya disebut Sumpah Pemuda. Bersatu. Nah sejak itu bisa melakukan perjuangan melawan penjajah. Dan sampai pada akhirnya kita bisa memperoleh kemenangan, kemerdekaan. Itu karena semangat kerjasama yang dilakukan oleh para pahlawan kita zaman dulu. Ya.
Jika berkumpul bersama atau duduk bersama saja sudah tidak bisa, bagaimana kita bisa bekerja sama? Ya kita, setiap jemaat Tuhan, kalau kita gereja Tuhan tidak bisa bersatu, saling gesek-menggesek, ya, nggak bisa duduk bareng, nggak bisa kumpul bareng, otomatis yang namanya kerjasama itu tidak akan pernah terlaksana. Betul, saudara? Nggak akan pernah bisa terjalin. Karena masing-masing lebih ya mementingkan kepentingannya sendiri. Nggak akan pernah bisa kerjasama. Ya. Kita mau lihat semangat dari 4 orang ini, saudara. 4 orang ini tadi kita sudah baca bahwa mereka mau mengusung atau menggotong, membawa temannya untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka gotong, saudara. Mereka bawa teman-temannya yang lumpuh ini supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bawa dengan berat, dengan susah, ya, dengan lelah, capek, dia bawa sampai ke tempat tujuan di mana Tuhan Yesus berada. Saudara bisa bayangkan, waktu mereka tiba di sana, rumah itu penuh sesak dengan orang. Bahkan orang sampai keluar. Saking penuhnya. Dan si orang lumpuh ini tidak bisa mendekati Tuhan Yesus, ya, dia kan digotong oleh teman-temannya. Tidak ada jalan masuk. Lalu apakah mereka pulang? Pulang enggak, saudara? Tidak. Justru mereka bersama-sama mencari jalan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara saat itu menggotong teman saudara supaya bisa ketemu Tuhan Yesus, tapi begitu sampai di sana tempatnya penuh, ya. Sedangkan kalau namanya menggotong itu kan kita perlu tempat yang agak luas untuk masuk. Kalau kita sendiri mungkin masih bisa miring-miring kita masuk, tapi kalau mengusung atau menggotong orang yang sakit itu kan gak bisa, kita perlu tempat. Saudara bisa bayangkan, waduh, gak mungkin kita suruh minggir, permisi Pak, permisi, mau lewat, gak bisa. Kelihatan, waduh, sudah gak ada jalan. Tapi si orang lumpuh bersama dengan teman-temannya yang keempat nih, mengusung si orang lumpuh ini, mereka tidak pulang. Justru mereka mencari jalan. Ya. Mereka berpikir bagaimana caranya supaya temannya ini bertemu dengan Yesus. Dengan semangat, saudara, jalan buntu bisa terbuka. Masih ada jalan. Dengan semangat bisa tercipta ide-ide kreatif. Wah, ada satu orang bilang begini, wah, masih ada kesempatan, masih ada jalan. Temannya yang lain bilang, iya, kenapa gak terfikir ya? Hebat, luar biasa, ayo kita naik. Ternyata saudara, mereka punya jalan, punya ide, naiklah ke atas atap. Mereka membongkar atap itu tepat di atasnya Tuhan Yesus. Kita lihat, kita baca di dalam ayat yang kelima. Ya. Di ayat yang keempat dulu. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ya, ada ide saat mereka masih tetap punya semangat sekalipun kelihatannya itu jalan udah gak ada. Mereka berpikir bersama-sama bagaimana caranya supaya mereka bisa membawa temannya datang kepada Tuhan Yesus. Mereka buka atap. Ya, sekalipun mungkin dari atas orang-orang yang di bawah memaki-maki orang yang di atas dan mereka mendengar. Otomatis ya saudara, namanya atap dibuka, mereka kejatuhan,
reruntuhan sekalipun enggak yang besar, yang kecil-kecil itu jatuh di atas kepala mereka. Tapi itu tidak menurunkan semangat mereka untuk terus kerjasama supaya si orang lumpuh ini bisa sampai ke depan Tuhan Yesus. Mereka terus lakukan, ya. Mereka turunkan tilamnya si orang lumpuh itu sampai benar-benar tepat di depan atau di hadapannya Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara punya kerinduan tapi belum sampai apa-apa, saudara udah dimarah-marahin orang, ya. Atau mungkin saudara menghadapi jalan yang buntu, apa saudara terus lanjut? Apa saudara langsung pulang, mundur? Sebaiknya terus maju. Seperti keempat teman orang lumpuh ini, ya. Mungkin saudara dalam kehidupan keseharian kita, saudara sering menjumpai hal-hal yang seperti ini, ya, yang mereka alami oleh keempat orang pengusung ini, ya. Mereka menghadapi tidak ada jalan, gak ada solusi, sepertinya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk masuk. Lelah rasanya, kecewa pastinya, ya. Merasa bahwa semuanya yang kita perjuangkan ini semuanya sia-sia. Tapi apakah saudara akan berhenti sampai di situ? Tidak ya, saudara. Jangan berharap untuk berhenti. Tapi tetap kita bekerja dengan semangat kerja bersama-sama. Keadaan hanya akan bisa berubah apabila seseorang tetap memiliki kepercayaan bahwa meskipun menghadapi keadaan yang tanpa jalan, dia masih tetap yakin, dia masih tetap bisa menemukan, bahkan membuat jalan itu ada. Kalau saudara semangat kerjasama itu terus ada, sekalipun sekiranya semua udah tertutup, saudara masih tetap akan bisa melihat jalan itu ada buat saudara. Amin, saudara. Semangat kerjasama, semangat juga di dalam kita berjemaat, bergereja satu dengan yang lain. Waduh, saya kayaknya kok udah gak bisa apa-apa ya. Keadaan saya kok di sini aja monoton, stagnan, gak bisa berjalan kemana-mana. Saudara, kalau saudara punya keyakinan, ya, saudara akan bisa merubah hidup saudara. Sebab perubahan itu perlu keyakinan yang kuat, saudara. Tatkala kita yakin, kita percaya, sekalipun semuanya gak ada jalan, seperti semuanya kita sudah dikelilingi tembok yang tinggi, tembok yang tebal, tapi kita masih bisa menemukan jalan dan bahkan membuat jalan itu ada buat kita. Artinya masih ada jalan terbuka, masih ada jalan keluar yang Tuhan siapkan. Buktinya apa? Orang lumpuh ini, ya, yang dimana teman-temannya mengusung mereka, walaupun mereka dilihat udah penuh semua, kayaknya gak memungkinkan orang untuk bergeser, mereka masih bisa menemukan jalan, yaitu dia buka atap, tidak habis akal, saudara. Amin. Karena ada semangat kerjasama. Ya, puji Tuhan. Karakteristik yang ketiga, sepakat bahwa Yesus satu-satunya jawaban. Keyakinan bahwa Yesuslah yang dapat mengurus masalah teman mereka, inilah yang menjadi keyakinan 4 orang pengusung si orang lumpuh tadi. Ya. Iman ada dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan iman kita bisa menjalani kehidupan tanpa ragu-ragu. Amin. Dengan iman kita bisa menjalani kehidupan kita ini tanpa ragu-ragu, saudara. Iman yang ada dalam diri kita mendorong kita untuk datang kepada Yesus, memohon belas kasihan Tuhan. Kalau keempat orang ini
dia tidak mempunyai iman, begitu dia menemukan jalan sudah tertutup buat si orang lumpuh ketemu sama Tuhan Yesus, mereka pasti balik, saudara. Ya, kita lihat di ayat yang kelima. Di sini dikatakan bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya percaya orang lumpuh ini sembuh bukan hanya iman si orang lumpuh saja. Ya, tetapi didukung oleh iman keempat teman-temannya. Sebab kalau hanya iman si orang lumpuh, dia belum tentu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena dia kan gak bisa jalan. Ya. Tapi oleh karena iman teman-temannya bersepakat, kita harus bawa dia ke Tuhan Yesus, ketemu sama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus jalan keluar buat dia. Tuhan Yesus jawaban buat dia. Tuhan Yesus bisa mengurus apa yang dia alami. Maka mereka sepakat, mereka semangat bekerja sama, bawa orang itu dengan menggotongnya dengan susah payah. Kalau dia tahu Yesus bukan jawaban, dia gak akan bawa ke situ, saudara. Tapi justru karena dia tahu Yesus itu jawaban, sekalipun susah, sekalipun sulit, dia tetap berusaha. Ya, teman-temannya tetap berusaha bahwa dia bisa sampai ketemu dengan Tuhan Yesus. Maka terjadilah mujizat itu buat si orang lumpuh. Jadi bukan hanya iman si orang lumpuh itu saja, tetapi si orang lumpuh ini bisa mendapatkan mujizat karena dia didukung oleh iman teman-temannya. Saudara, kita semua berkumpul, bersatu, beribadah bersama-sama. Tatkala kita melihat ada satu teman kita lemah, kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain lewat doa-doa kita, ya, lewat nasihat-nasihat kita kepada teman yang sedang membutuhkan, lewat masukan-masukan, dorongan-dorongan, semangat. Itulah, saudara, saat kita berkumpul, kita bersatu, terjalin kerjasama yang luar biasa, maka terjalin pula terjadi juga mujizat. Itu karakter yang ketiga, ya. Sepakat bahwa Yesus itu jawaban. Maka si orang lumpuh ini bisa menerima kesembuhan. Yang keempat, memiliki prioritas yang jelas. Nah, saudara, yang begini belum pernah kita lihat, kata orang banyak itu, sampai mereka tercengang, sampai mereka takjub. Sebab mungkin biasanya mereka hanya melihat iman dari si orang yang sedang mengalami atau yang merindukan mujizat. Tetapi orang banyak saat itu melihat betapa luar biasanya keempat sahabat si orang lumpuh ini, mereka mau dengan luar biasanya mengasihi temannya. Itu menjadi contoh buat kita, saudara. Ya, di zaman yang semakin hari kasih itu bukan semakin bertambah-tambah hangat, ya, tetapi kita bisa melihat, dan ini kita mau kembali bangkitkan di antara kita untuk kita kembali lagi saling mempererat, saling menguatkan satu dengan yang lain untuk bisa berkumpul bersama-sama, sehingga hanya dengan kerjasama kemenangan itu terjadi, mujizat itu terjadi. Ya, memiliki prioritas yang jelas. Keempat orang ini, teman-teman si orang lumpuh ini yang mengusung tadi, tahu apa yang paling penting saat membawa teman mereka, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka tahu apa yang mereka kerjakan. Ini pekerjaan yang penting, tugas yang penting yang harus mereka kerjakan, bahwa dia harus ketemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan keempat orang ini rela menyingkirkan segala kesulitan-kesulitan yang ada di dalam kehidupan mereka masing-masing. Itulah yang namanya tadi saya bilang, peduli dengan sesama, tidak egois untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Saudara,
Saya percaya mereka punya kesulitan sendiri. Si 4 orang pengusung ini, mereka juga punya kesibukan masing-masing, ya. Mereka juga punya beban masing-masing dalam kehidupannya, tetapi kita lihat betapa mereka mau, ya. Ada tugas penting yang harus mereka kerjakan dan mereka sadari itu. Mereka harus membawa temannya datang kepada Tuhan Yesus dan kita mau belajar dari orang ini. Ya, Saudara, kita mau belajar dari teman-teman si orang lumpuh ini bahwa tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita pun ada yang penting, yaitu kita harus tahu prioritas mana yang harus kita kerjakan. Kita belajar dari mereka, ya. Menyadari bahwa tugas yang sedang mereka kerjakan itu jauh lebih penting dari kesulitan mereka sendiri. Kita belajar sekalipun mereka berbeda satu dengan yang lain, tetapi mereka punya tekad. Punya tekad untuk menjadi pemecah dari segala rintangan bagi si orang lumpuh. Dan menghasilkan mujizat yang luar biasa. Wow. Dan ini pun harus bisa terjadi di dalam kita, Saudara. Di mana Tuhan percayakan kita melayani, ayo kita bisa menjadi berkat. Ya, mungkin kita dikritik. 4 orang ini juga pasti dikritik, Saudara. Karena kepedulian mereka kepada temannya yang lumpuh. Wah, udah tahu lagi ada orang banyak di bawah, dibuka atapnya kotor. Bisa aja orang seperti itu. Marah pun bisa. Ya, sama ke 4 orang ini. Tapi mereka gak peduli. Dia terima. Yang penting temannya sampai. Yang penting temannya bisa mendapat mujizat dari Tuhan Yesus. Itu yang mereka lakukan. Maka dari ke-4 orang ini bisa membuat orang banyak itu takjub. Yang begini ini belum pernah kita lihat. Apa yang bisa saudara lakukan hari-hari ini? Mari saudara, kita mau belajar. Berkumpul bersama, duduk bersama-sama, menyelesaikan masalah, ya. Bukan hanya itu, dengan kita berkumpul bersama-sama, dengan kita duduk bersama-sama, kita bisa mencapai satu tujuan. Kita bisa menjalankan program-program, mungkin kalau kita berjemaat, kita bisa menjalankan program dan kita bisa mencapai satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dari ke-4 teman si orang lumpuh ini. Punya rasa peduli dengan sesama. Semangat kerjasama. Jangan lagi kita bekerja sendiri. Ya, kita melihat pas waktu pelayanan ada teman yang kesusahan, kita duduk saja tenang. Bagian dia bukan bagian saya. Nggak usah kecampur. Jangan, saudara. Ya, semangat kita dukung teman kita. Oh, dia lagi kesulitan, ayo bangun, kita hampiri, kita bantu dia, ya. Dan jalan keluarnya bukan mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, kita bawa dia kepada Tuhan Yesus, sebab Yesuslah satu-satunya jawaban. Kita tahu saat kita peduli dengan teman kita, kita tahu prioritas yang utama membawa dia untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, dan yang terlebih penting dia bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi, maka mujizat itu terjadi dalam kehidupannya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau belajar, melihat, dan kita mau mempraktekannya dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Baik waktu di rumah bersama-sama dengan anggota keluarga, kita pun bisa belajar karakteristik dari 4 pengusung. Baik bagi anak-anak yang masih muda di dalam pekerjaannya, di dalam sekolahnya, di dalam lingkungan sekitar di mana kita tinggal pun kita bisa melakukan hal ini. Maka kita bisa menjadi orang-orang yang membuat orang banyak itu takjub. Sebab kita memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur
hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Haleluya. Mujizat bisa terjadi bukan hanya karena iman perseorangan semata, tetapi bisa juga didukung oleh orang-orang yang mempunyai rasa peduli, kasih kepada orang yang dikasihi atau siapapun yang memerlukan. Tuhan bisa berbuat sesuatu yang luar biasa. Lewat kehidupan kita, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi nama-Mu. Nanti Bapak Gembala berdoa. Ya, saya mau perkuat 1 menit. Membawa orang sakit itu lebih susah dibanding membawa orang sehat. Lebih berat bebannya. Kalau kita gendong orang sehat, dia lentur kan, kebawa. Tapi kalau menggendong orang sakit, waduh lebih berat. Itu yang pertama. Yang kedua, celakanya kalau orang sakit itu nggak merasa sakit, lebih-lebih. Jadi firman Tuhan tadi betul bahwa kontribusi keempat pengusung itu besar sekali. Tapi kerinduan dari orang yang sakit itu juga harus perlu dibangkitkan. Sebab banyak orang sakit merasa nggak sakit. Dan ketika ini terjadi maka 4 pengusung itu akan semakin kesulitan. Orang sakit ini nggak mau dibawa ke Yesus bisa juga. Ya tak? Jadi ketika firman Tuhan disampaikan pikirannya muter-muter. Ini andai kata ini orang yang sakit lumpuh ini nggak mau digotong saja. Nggak kejadian mujizat. Ya, sekalipun 4 orang itu semangat, empatinya tinggi, kerjasamanya hebat, tapi kalau yang lumpuh nggak mau jadi apa? Ya, nah, jadi yang penting gini saudaraku, ternyata ada banyak orang yang mengasihi kita. Jadi saudara jangan merasa, kok saya nggak diperhatikan ya. Kalau saudara istri, suami saudara sangat memperhatikan. Kalau saudara suami, istri saudara memperhatikan. Kalau saudara jemaat, ada jemaat-jemaat yang mendoakan. Ternyata ada orang-orang yang memperdulikan kita. Ya, jadi jangan merasa, wah saya nggak diperhatikan ini. Ada loh saudaraku, Tuhan perhatikan saudara. Teman-teman kita perhatikan kita. Ya, yang penting kalau kita merasa sakit, ada orang yang memperhatikan kita, ya kita merasa benar, saya ini sedang sakit. Kalau saudara pura-pura sehat, enggak jadi mujizat. Kesulitan kita, saudara. Suami saudara kesulitan, istri saudara kesulitan, orang tua saudara kesulitan. Karena yang sakit merasa enggak sakit. Jadi kerjasama antara yang sakit dengan yang enggak sakit itu betul-betul harus klop. Baik, kalau itu terjadi, maka mujizat terjadi. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan. Ada kalanya kami tidak menyadari bahwa kami ini sakit. Dan ketika ada orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang dekat mengasihi kami merasa semuanya aman-aman saja. Tapi kali ini kami diingatkan betapa kerjasama antara yang sehat dan yang sakit itu diperlukan. Supaya yang sakit bisa mendapatkan mujizat. Dan yang tidak sakit boleh melihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Sehingga orang banyak berkata yang seperti ini belum pernah kita lihat. Bagaimana kerjasama yang terjadi kedua belah pihak. Suami, istri, anak-anak bekerja sama di rumah saudara masing-masing. Antara jemaat, antara pelayan Tuhan bekerja sama di gereja. Dan Tuhan akan membuat mujizat buat kita semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya itu tergenapi dalam kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit, baik sakit fisik maupun sakit rohani,
Kiranya Tuhan bawa orang-orang yang mempedulikan kami. Dan lewat itu semuanya jalur mujizat Tuhan bisa terjadi buat kami. Kami menyadari Tuhan kami tidak bisa jalan sendiri dan kami tidak akan pernah bisa tanggung sendiri. Oleh sebab itu Tuhan kirimkan orang-orang untuk bersama-sama menanggung beban bersama-sama. Dan ketika itu terjadi, maka ringanlah beban kami dan mujizat itu terjadi. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan buka rahasia lebih lanjut lagi dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk saudara. Baik, mari kita berdiri saudaraku. Kita mohon berkat Tuhan sebelum kita meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan menyertai langkah-langkah kita, melindungi keluarga kita, dan bahkan memberkati setiap usaha pekerjaan kita. Terima kasih Tuhan, kami bergantung kepada Tuhan, kami mengandalkan pimpinan Tuhan, agar hidup kami dituntun, dibimbing oleh Tuhan, dan perlindungan Tuhan membuat kami aman, penyertaan Tuhan membuat kami tenang, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan, dan dari situ Tuhan akan curahkan berkat di atasnya, sehingga Tuhan semakin terlihat penyertaannya dalam kehidupan kami. Bungkus kami dengan darah Kristus agar kami tetap sehat semuanya dan aman, dan kami tetap boleh mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih, kami bersyukur untuk Pak Budi yang Tuhan tambahkan umur 1 tahun. Haleluya. Tuhan semakin menjadikan Pak Budi boleh semakin menjadi bapak yang ideal, yang baik, yang bijaksana, yang diberkati Tuhan buat keluarga, buat istri, buat putri-putrinya, diberkati dalam pekerjaannya, diberkati dalam pelayanannya, dan Tuhan terus akan berkarya dalam kehidupan Pak Budi secara pribadi. Diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, semakin nyatakan kasih Tuhan sepanjang tahun ini dalam kehidupan Pak Budi dan keluarganya. Kami juga bersyukur untuk Abigail yang hari ini Tuhan tambahkan umur 1 tahun. Tuhan begitu ajaib dan baik buat Abigail, dan Tuhan terus menyertai hari-harinya, memberkati hari-harinya, dan dia boleh tetap menjadi anak Tuhan yang boleh semakin menjadi kesukaan Tuhan, kesukaan anak-anak yang lain, dan diberkati dengan kepintaran, kecerdasan lebih dari teman-temannya, dilindungi dan dijagai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Sekarang kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami. Pulanglah dengan segera dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan berkati kita semuanya. Jesus, our Savior, I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I
Tuhan.